Todo va a salir bien. Por fin, los grandes chefs. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Melanjutkan dari episode sebelumnya, yang dimana Hank telah menemukan jejak Gustavo dari Superlab. Akankah investigasi ini akan membahayakan Hank? Yang pasti Walter nggak akan tinggal diam. Mari kita lihat. Karena sialnya, kecurigaan Hank ini juga bertepatan dengan situasi Gustavo yang terus-terusan diserang oleh kartel. Jadi sudah pasti Gustavo harus memilih salah satu di antara mereka yang mana yang akan dihabisi terlebih dahulu. Well, ini adalah lanjutan season 4 dari film yang berjudul Breaking Bad. This your plan? Huh? Be my buddy and make me feel important. You kill Mr. White, you're gonna have to kill me too. Di awal episode 6 ini, kita kembali diperlihatkan pada ekspedisi Gustavo yang dijaga oleh dua orang bersenjata. Tapi entah apa yang terjadi di depan, mobil tiba-tiba berhenti mendadak. Ini diikuti dengan teriakan supir yang mengatakan, "No. Suara tembakan ini sontak membuat mereka bersiaga dan mengarahkan senjatanya ke arah pintu. Tapi ternyata pembajak ini memiliki ide lain. Dia menghubungkan saluran udara kontainer dengan knalpot mobil, kemudian segera mengunci pintu kontainer dari luar. Kini asap hitam pun mengalir ke dalam. Tiga orang pembajak yang identitasnya belum diketahui ini terlihat sangat ahli melakukan ini. Kini dengan santainya, mereka hanya perlu menunggu hingga kedua penjaga itu mati karena sesak napas. Kembali ke rumah. Dalam obrolan makan malam terakhir itu, ditambah lagi saat mendengar ulang pesan singkat Walter, membuat Skylar menemukan suatu petunjuk. Sky mencurigai bahwa kematian Gale sangat berhubungan dengan Walter. Karena dari cara Walter ngebahasnya malam itu, dia mengungkapkan kalimat yang sangat familiar. Semalaman Skylar menganalisa situasi ini, hingga akhirnya dia menyadari bahwa pesan singkat yang kemarin dikirim oleh Walter ternyata bukanlah sebuah pesan romantis, melainkan seperti pesan perpisahan. Karena saat dia mengulangnya, Walter terdengar ketakutan mengungkapkannya. Dan yang menjadi masalah, apabila Gale memanglah partner Walter sesuai prediksinya, akankah kejadian yang sama juga bisa terjadi pada Walter? Tapi tentu, Walter nggak ingin membuat Skylar panik dengan mengatakan situasi sebenarnya. Nggak ingin membahas hal ini lebih lanjut, Walter menegaskan bahwa dia malam itu berada di bawah pengaruh alkohol, sehingga omongannya mungkin aja ngelantur. Merasa nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Skylar akhirnya meminta Walter untuk ke kantor polisi dan mengakui kalau dia itu lagi berada dalam bahaya. Dan kalian tahu apa tanggapan Walter? Who are you talking to right now? I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Skylar nggak pernah terlihat lebih ketakutan dari ini. Dan beberapa saat setelah itu Walter menyadari kalau perkataannya telah terlalu jauh dan membuat situasi malah menjadi semakin buruk. Sayangnya, Skylar udah menghilang saat dia keluar dari kamar mandi. Di malam harinya, Walter mendatangi car wash untuk melakukan serah kunci. Pemilik car wash itu berkali-kali negasin kalau tempat itu dijual apa adanya. Ya, mungkin dia takut dituntut kalau orang lingkungan itu kembali datang. Si Bogdan di sini banyak banget ngomongnya. Dia bahkan mengaku nggak percaya kalau kini car wash-nya dibeli oleh mantan karyawannya dulu. Dia juga berkali-kali menegaskan bahwa menjadi bos itu nggak gampang. Tanggung jawabnya sangat-sangat berat. Tapi Walter di sini nggak ngomong sepatah kata pun nih teman-teman. Hingga saat Bogdan mulai terasa semena-mena. Bogdan. As is. Berpindah keesokan paginya, Skylar masih belum pulang juga. Sedikit obrolan tentang kerjaan gelap Walter sebagai penjudi dibahas oleh Junior. Junior mengaku bahwa dia fine dengan fakta itu, dan dia meminta ayahnya untuk nggak malu mengakuinya. Junior juga membahas kalau ibunya terlalu melebih-lebihkan hal ini. Gak ingin membuat Junior semakin benci dengan ibunya, Walter pun mengajaknya keluar untuk sedikit berjalan-jalan. Ternyata Walter membawa Junior untuk membelikannya sebuah mobil bekas.
Namun tampaknya Junior lebih tertarik pada iklan yang ada di atas sana. Dan yang terjadi... Yes, gak kebayang betapa bahagianya anak itu mendapatkan hadiah ini. Thank you, Dad. All right, you're welcome. Kita kembali ke Super Lab. Sebelum mulai memasak, Walter sempat menarik Jesse untuk melanjutkan percakapan kemarin. Walter mengaku menemukan kejanggalan pada hal ini. Dari sekian banyak bodyguard dan tukang pukul milik Gustavo, kenapa harus Jesse yang ditugaskan? Ternyata perkataan ini membuat Jesse tersinggung. Jesse pun di sini menceritakan gimana dia berhasil menyelamatkan Mike dari perampokan. But you know what? So maybe I'm not such a loser after all. Tapi, Walter melihat sebuah kejanggalan dari cerita ini. Karena dari penjelasan Jesse, perampok itu terkesan begitu cepat menyerah. Mereka bahkan terdengar nggak begitu niat sebagai perampok. Gimana kalau semua ini hanyalah skenario yang dibuat oleh Gustavo, sehingga membuat Jesse merasa menjadi penting, menjadi pahlawan. Karena secara logis, Gustavo nggak bisa mempengaruhi Walter. Dan dia juga nggak bisa ngebunuh Jesse karena Walter. Maka dari itu, Jesse yang mereka ambil. Dengan membuat skenario adu domba di antara mereka berdua. He goes to work driving a wedge between you and me. It's all about me. Dan tampaknya rencana itu berjalan dengan baik. Sesimpel saat Jesse dijemput oleh Mike saat tengah bekerja. Entah dibawa kemana Jesse siang itu, mereka terlihat hanya menunggu di mobil sambil mengamati. We sit here and watch that house. Saat mengetahui bahwa incaran mereka adalah pengedar, Jesse langsung ambil alih pekerjaan ini. Karena dia menguasai pasti cara bersepakat dengan orang-orang seperti ini. Dan sesampainya di dalam, keadaan sepertinya di luar kontrol. Pria yang memegang shotgun itu mengaku nggak menjual Matt, tapi di sana terlihat jelas terdapat bucket ayam Gustavo yang dicuri beberapa hari lalu. Merasa ketakutan karena melihat Jesse sebagai ancaman, pria itu langsung menodongnya. Don't put thoughts in my head! You're right. Tucker! Mike yang datang dari belakang untungnya berhasil menyelamatkan Jesse. Dan benar aja, bucket ayam itu adalah hasil curian kontainer beberapa waktu lalu. Berpindah ke Skylar yang telah berjalan cukup jauh dari rumah. Belum diketahui tujuannya. Yang pasti dia menuju monumen 4 sisi. Itu adalah garis perbatasan dari 4 negara. Skylar yang terlihat ketakutan mulai melempar koin di monumen perbatasan itu. Ya, ini sepertinya adalah upaya Sky untuk menyelamatkan diri dari aktivitas Walter. Tapi tanggung jawabnya untuk meninggalkan rumah tampaknya terlalu berat untuk saat ini. Sampailah pada malam harinya, Jesse diminta menunggu di luar saat Gustavo datang menemui Mike. Ternyata, serangan terakhir pada truk itu adalah ulah kartel. Semua hanyalah tentang mengirim pesan. Karena di atas bucket itu tertulis jelas kalimat yang artinya adalah Ready to talk? That I believe is the English translation. Meski Mike menginisiasi untuk melakukan penyerangan, tapi Gustavo memilih untuk low-key dan mengikuti permainan kartel itu. Jesse yang penasaran akan semua ini akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan alasan Gus memilihnya. Dan alasannya adalah I like to think I see things in people. di malam yang sama, Skylar kini telah kembali sampai ke rumah. Kehadiran Dodge Challenger di parkiran rumah jelas membuat Sky bingung. Disinilah Junior menjelaskan gimana ceritanya mobil itu bisa dibeli. So, that's yours, huh? Yeah, Dad got it for me. Awesome, but it's super safe. So, Dad said I can take you around the block a few times? Yeah. Singkat cerita, Walter meminta maaf karena omongannya tadi pagi yang dirasa terlalu melebih-lebihkan. Dan semua yang dia lakukan di luar sana hanyalah tentang menjaga keamanan keluarga. Tapi ini jelas bertolak belakang dengan langkah Walter membeli Dodge Challenger itu. Ini adalah langkah berani yang sangat berbahaya. Sehingga Sky meminta mobil itu untuk segera dikembalikan. Meski akan menyakiti Junior, tapi semua ini dilakukan Skylar karena someone has to protect this family from the man who protects this family. Persis di keesokan harinya, mobil pun dicuci dan siap untuk dikembalikan. Namun tampaknya, kembali ke showroom bukanlah pilihan yang menarik untuk Walter. Dia malah menyiksa mobil yang baru berjalan 27 kilo itu dengan drifting di area parkir. Semua tampak menyenangkan hingga setir kehilangan kendali dan mobil pun keluar menabrak pembatas jalan.
Dengan ego dan kemarahan yang terlihat jelas di wajahnya, Walter segera mengambil kertas pengembalian mobil itu dan kemudian... Yes, ini untuk kedua kalinya Walter meledakkan mobil di hidupnya. Namun, angin yang kencang tampaknya mencegah api itu sampai ke bahan bakar. Menyadari aksinya nggak akan terjadi, Walter pun segera menelpon seseorang untuk menghandlenya. Dan yang terjadi... I need a cab. Thank you. Okay, bye. Kerusakan terakhir yang dilakukan Walter membuat Saul turun tangan. Tapi ini tentu gak gratis. Dari semua kerusakan jalan plus bayaran Saul membuat Walter harus mengeluarkan kocek sebesar 50.000 US dollar. Dan apa tanggapan Walter? I don't need to hear the blow by blow. Just tell me it's done. Kembali ke topik utama. Masalah dan ketakutan yang gak kunjung usai membuat Walter meminta Saul untuk mencarikannya pembunuh bayaran. Sialnya, assassin terbaik yang dia kenal sudah pasti mengenal Mike. Dan sebaliknya. Jadi, ini bukanlah ide bagus. Menurut Saul, kalau emang Walter ingin membunuh Gustavo dan dia nggak memiliki akses untuk bertemu, kenapa nggak minta Jesse aja yang melakukannya? Bener juga. Siang itu juga, Walter langsung mendatangi Jesse. Dengan pendekatan halusnya seperti biasa, Walter kembali membahas semua kejahatan yang pernah dilakukan Gus kepada mereka. Kebaikan Gustavo yang secara tiba-tiba jelas adalah keanehan. Maka dari itu, Walter meminta Jesse untuk nggak tertipu dalam permainan ini. Jesse nggak bicara sepatah kata pun. Hingga akhirnya... Drop the sales pitch. I'll kill him. First chance I get. Dan kini, proses pencucian uang pun mulai dilakukan. Tapi tampaknya, Sky nggak siap dengan jumlah uang yang dibawa oleh Walter. Uang sebesar 274.000 US dollar dikeluarkan saat Sky tengah membahas omset harian mereka yang hanyalah 3.800 US dollar. Dan ini lebih mengagetkan lagi saat dia mengetahui bahwa uang dengan jumlah itu akan masuk per 2 minggu sekali. Yang artinya, penghasilan tahunan Walter adalah sebesar 7,1 juta dolar atau setara dengan 100 miliar rupiah. 7.5 even. Before expenses. Ini jelas membuat masalah baru. Karena Carlos mana yang bisa menutupi uang sebanyak itu? Bahkan digabung seluruh Carlos yang ada di kota mereka, belum tentu dapat menghasilkan omset sebanyak itu. Tapi bagaimanapun, Walter menyerahkan semuanya kepada Sky. Karena untuk itulah dia di sana. This is what you wanted. I never wanted any of this. Ya, kata-kata yang ngebuat jengkel ini kembali terdengar hingga akhirnya Walter yang muak memintanya untuk resign apabila dia emang gak mampu menghandlenya. Hingga sampailah pada malam harinya. Kini resin pun telah berhasil dibuat. Jesse diminta untuk mencampurkannya pada minuman atau makanan Gustavo. Hanya butuh sekali kesempatan, Gustavo akan mati dalam 36 jam tanpa meninggalkan kecurigaan. Slip it into his food or drink. Jesse sebenarnya keberatan dengan permintaan ini. Membunuh Gil aja tuh udah ngebuat dia sangat amat terpukul. Kini dia kembali diminta untuk membunuh lagi. Tapi cara Walter mempengaruhi Jesse benar-benar membuatnya nggak bisa menolak tawaran ini. Di keesokan paginya, Hank kembali mendatangi Los Polos Hermanos. Tapi kali ini bersama Junior. Sedikit obrolan tentang cerita mobil baru sebelum akhirnya Gustavo datang menjamu mereka. Oh, hey, how you doing? Well, thank you. Good to see you. Sebagai pendukung aktif DEA, Gustavo tentu sangat senang dengan kehadiran Hank di sana. Dia bahkan memastikan bahwa setiap anggota DEA gratis makan di restorannya. Namun tampaknya, kedatangan Hank bukanlah untuk perut. Melainkan, ini adalah bagian dari investigasi. Di pagi yang sama, Jesse kembali dibawa oleh Mike. Tapi kali ini, Mike benar-benar menempatkan Jesse sebagai sesi keamanan. Dia dibawa ke peternakan Gustavo yang dimana telah dijaga ketat di setiap sudutnya. Saat diminta untuk membuat kopi, terdengar percakapan Mike dan Gustavo yang mengatakan bahwa 5 orang anak buahnya telah berjaga di depan. Dan sisanya adalah sniper yang gak terlihat. Entah pertemuan apa yang berlangsung, yang pasti Jesse memanfaatkan momentum ini untuk melakukan aksinya. Namun tiba-tiba, Mike mendatanginya dan memberikan sebuah pistol. Ini sekaligus menggagalkan aksi Jesse. Dan beberapa menit setelah itu, tamu yang ditunggu-tunggu pun datang. Belum diketahui jelas siapa orang ini. Tapi sekilas dia terlihat memiliki power yang sama atau mungkin lebih dari Gustavo.
You want to sweep the place before you bring in your guys? I am the guy. Ternyata pertemuan ini adalah untuk membahas masalah perbatasan. Ya, ini yang dimaksud dari pertemuan yang dibicarakan pada malam itu. Hanya aja tamu yang diharapkan nggak hadir nih teman-teman. Karena pria asing ini mengaku bahwa dia aja cukup untuk mewakili semuanya. Memang di sini Gustavo terkesan diremehkan ya. Hingga akhirnya topik pembicaraan pun dibuka dengan tawaran 50 juta US dollar. Sekali bayar untuk selamanya. Dengan ini, Gustavo meminta nggak ada lagi pembajakan pada truk-truknya. Dan sialnya, pria itu sama sekali nggak menanggapi. Saat obrolan udah mulai masuk lebih dalam, disinilah kita tahu bahwa pria ini adalah perwakilan dari kartel Juarez. Dia adalah orang pertama yang berani mengancam Gustavo dengan mengatakan, Que el cartel y cualquier otra cosa sería un gastadero de tiempo. Aquí no hay nada que negociar. entah apa kesepakatan dari pertemuan ini, yang pasti ini cukup membingungkan bagi Jesse. Karena untuk apa Gustavo menugaskannya, sementara dia bukan bagian dari mereka. Dan disinilah akhirnya Mike mengatakan, menurutnya Jesse memiliki loyalitas. Hanya aja, Only maybe you got it for the wrong guy. perkataan ini menusuk Jesse dengan sangat kuat. Dia terlihat seakan kembali mempertanyakan keadaan, mengingat Walter juga hampir nggak pernah menghargai apapun yang dia lakukan. Dan sampailah pada keesokan harinya. Setelah sekian lama, Hank akhirnya kembali ke kantor DEA. Pertemuan ini ternyata membahas tentang lanjutan kasus kematian Gail. Menurutnya, Gail adalah jenius kimia yang berkemungkinan bekerja untuk Heisenberg atau memiliki level sejajar. Kode yang tertulis pada kertas polos menunjukkan nomor seri dari saringan udara raksasa berharga 300.000 US dollar. Hanya aja, Hank gak mendapatkan informasi apapun tentang orang yang membayar barang itu. Singkat cerita, investigasi membawa Hank lebih jauh hingga dia menelusuri perusahaan pembuat saringan udara tersebut. Perusahaan besar berskala internasional itu bernama Madrigal Electromotive yang berbasis di Jerman. Mereka memproduksi apapun mulai dari peralatan industri, pengiriman global, konstruksi besar hingga restoran cepat saji. Yang dimana restoran itu surprise-nya bernama Pollos Hermanos. Ini mind-blowing. Fakta yang diberikan ini berikut dengan kebiasaan Gail yang adalah seorang vegan. Tapi gimana bisa seorang vegan memiliki package Los Pollos Hermanos di berkasnya? Dengan ini, Hank positif melihat Gustavo adalah orang di balik semua ini. Meski tuduhan Hank ini terdengar nggak logis bagi mereka, tapi Hank benar-benar melihat dari sisi yang berbeda. Bertahun-tahun dia berteman dengan DEA, tapi nggak seorang pun dari mereka yang mengetahui persis siapa Gustavo ini. Hank, no offense, but I think you're really reaching. Sialnya, tuduhan ini dengan mudah dibantah oleh pimpinannya karena tuduhannya terlalu luas dan masih berbentuk asumsi. Hingga akhirnya, Hank mengeluarkan print sidik jari Gustavo yang ada pada kertas temuan itu. Dan apa yang akan terjadi? One of the suspected gunmen died at the scene. The second succumbed to his wounds earlier this evening at an area hospital. Agents with the DEA and Di awal episode 8 ini, Gustavo datang menemui Hector. Dengan ramahnya, dia menceritakan skenario kematian Marco dan Leonel. Dua keponakan kesayangannya itu mati di tangan Hank. Mungkin Juan Bolsa adalah orang di balik semua ini. Tapi sayangnya, Juan juga mati di tangan agen federal. Hector gemetaran mendengar semua ini. Karena tentu, di balik kata-kata halus ini, arti yang sebenarnya adalah This is what comes of blood for blood, Hector. Kembali ke aktor utama kita. Dari sekian lama, Walter kembali melakukan treatment kankernya. Seorang pasien baru yang seruangan dengannya memulai obrolan. Pria itu mengatakan bahwa dia hanya bisa pasrah pada kanker ini dan menyerahkan semua kendali kepada Tuhan. Tapi apa respon Walter mendengar kata-kata bijak ini? That is such bullshit. Yes, Walter bahkan udah muak. Dari tahun lalu dia udah divonis mati oleh dokter akan kankernya. Tapi hingga hari ini dia masih bernafas. Karena pada akhirnya, vonis dokter bukanlah penentu kematian. Ya, jelas ini bukanlah Walter yang kita kenal, melainkan Heisenberg. Pollos Hermanos for something delicious. Di hari yang sama, Gustavo diminta menghadap ke kantor DEA. Dari tatapannya, jelas dia mengetahui bahwa Hank mulai menusuknya dari dalam. Tapi hebatnya, auranya lepas tanpa terlihat tertekan meski tahu akan disidak dalam pertemuan ini. Sebelum pembahasan dimulai, kepala DEA mengatakan bahwa Gustavo berhak didampingi pengacara untuk hal ini. Tapi dengan ramah, dia mengaku fine tanpa pengacara dan meminta mereka memberitahu persoalan atas undangan ini.
Sir, your fingerprints were found at a crime scene. A drug-related homicide. Really? Setelah mengetahui bahwa sidik jarinya ditemukan pada kertas Gail, ini pertama kalinya Gustavo mengeluarkan ekspresi gugup. Sempat terdiam beberapa detik sebelum Gustavo menceritakan bahwa Gail adalah seorang penerima beasiswa dari program yang dia buat 15 tahun lalu. Dari 35 kandidat, dia satu-satunya jenius yang berhasil mendapatkannya. Mereka memang sempat hilang kontak selama beberapa tahun. Namun beberapa minggu lalu, dia mendatangi restoran untuk mengajak Gustavo makan malam di apartemennya. Ternyata tujuan dari ajakan Gail ini adalah untuk memintanya menjadi investor dari proyek yang tengah dia kerjakan. Namun karena tawarannya yang terkesan kurang jelas, Gustavo menolak dan segera pergi setelah dari makan malam itu. But for reasons I never understood, he was more interested in taking shortcuts. He was a very, very talented chemist. Can you tell us where you were on the night? Uniknya, saat polisi menanyakan keberadaan Gustavo saat pembunuhan terjadi, Gustavo dapat menjawabnya dengan tenang dan sangat teramat lancar. Penjelasan yang rapi dan tertata ini membuat semua tuduhan seketika menjadi samar nih, teman-teman. Hingga akhirnya, Hank menanyakan sebuah pertanyaan yang tampaknya Gustavo nggak siap untuk ini. Is Gustavo Fring your real name? Gustavo diketahui berkebangsaan Chili. Dia berimigrasi ke Meksiko pada tahun 1980-an. Tapi anehnya, sebelum tahun 1980, gak satu pun catatan atas nama Gustavo Fring yang ditemukan. Jadi, kemana Gustavo selama ini? Surprise-nya, Gustavo bisa menjawab tuduhan ini dengan senyum dan menyalahkan pemerintah Chili akan data masyarakat. Karena semua tahu, Chili sangat buruk dalam administrasi kependudukan. Merasa semua pertanyaan telah terjawab, pimpinan DEA pun menutup rapat dan Gus pun segera meninggalkan ruangan. Oh no, please don't do that. Thanks. Gentlemen. This thing with his name, what are you thinking there? Terlihat bahwa kini seluruh ruangan telah mempercayai cerita Gustavo. Ucapan mereka ini memang terkesan memojokkan Hank karena tuduhannya hanya berdasarkan prasangka. For me, the scholarship thing explains it. Sementara itu di rumah, Skylar sibuk mengurusi pakaian karena di dalamnya dia harus menaruh puluhan kilo uang untuk disembunyikan. Uang itu dibalut pakaian dan divakum hingga kedap udara. Namun tampaknya, hanger lemari nggak cukup kuat untuk menahan berat dari uang itu. Dan dengan terpaksa, Skylar akhirnya menempatkan seluruh uang itu di bawah pondasi rumahnya. Malam harinya saat tengah makan malam, Mary menyinggung perihal rapat besar yang baru aja dilakukan oleh Hank bersama DEA. Hanya aja Hank nggak mau mengatakan tentang apa. Di momen ini juga, Hank meminta Walter untuk menemaninya keesokan harinya. Alasannya sih mau ke pameran batu mineral ya. Tapi ternyata, Hank meminta Walter untuk membelokkan mobilnya ke restoran Gustavo. Sejak dari makan malam, sebenarnya Walter udah terlihat was-was. Ini diperburuk lagi dengan ekspresi Hank yang tampak seperti telah mencurigai Walter. Di sini, Hank dengan frontalnya meminta Walter untuk menanam GPS di mobil Gustavo. Walter tentu ketakutan menyanggupi permintaan ini, karena dari kematian Victor itu cukup mematikan mentalnya. Dan sialnya, belum juga turun dari mobil, Mike datang dan parkir persis di sebelahnya. Ini semakin membuat Walter lebih takut lagi. Tapi bagaimanapun, dia gak punya pilihan lain. Dia berjalan ke mobil Gustavo dan berpura-pura memasang GPS itu. Kemudian langsung masuk ke dalam restoran dan mengatakan kepada Gus bahwa dia gak berniat membantu DEA. Walter mengaku bahwa dia terpaksa dan terjebak di situasi ini. Dan dengan senyum di wajahnya, Gustavo meminta Walter untuk memasang GPS itu. Meski terdengar ramah atas perintah ini, tapi senyum Gustavo tentu memiliki dua makna. Just kidding. Let's go. Langsung dari kejadian ini, Walter bergegas menuju lab dan menjelaskan semuanya di depan kamera. Untuk lebih meyakinkan, Walter bahkan membocorkan penyelidikan Hank pada Gustavo. Hanya aja di sini, dia tampak mengkhawatirkan Hank. Jadi Walter memohon untuk nggak menyakitinya. Dengan alasan itu akan berbahaya untuk kedua belah pihak. Masih dengan keadaan ketakutan ini, Walter juga mendatangi Jesse. Tapi kali ini dengan agresif. Dia marah karena mengetahui Jesse masih belum berhasil juga ngeracunin Gustavo. Menurutnya, apabila Hank berhasil menangkap Gus, artinya posisi mereka juga akan celaka. Maka dari itu, Jesse harus terlebih dahulu membunuh Gustavo. Tapi tentu, Jesse yang udah mengenal Gustavo meyakini bahwa Hank gak akan mampu menangkapnya. Yang ada, Hank yang akan celaka terlebih dahulu. Merasa permintaan Walter udah mulai menyudutkannya, Jesse terpaksa berbohong dan bilang kalau dia udah gak pernah lagi ketemu Gustavo. Jadi dia ragu kalau dia bisa melakukannya. Tapi sialnya,
Walter segera menyadari kebohongan Jesse saat dia diam-diam memeriksa handphone partnernya itu. Yes. Bagaimanapun, obsesi Hank dalam kasus ini tentu menjadi pertimbangan bagi Gustavo. Penyelidikan Mike mengatakan bahwa Hank telah bertindak di luar surat tugasnya. Untungnya sejauh ini, dia belum mendapatkan bukti apapun. Jadi Mike meyakinkan bahwa Hank bukanlah masalah untuk saat ini. Yang jadi masalah adalah... Seems to me the bigger problem's the cartel. Thank you. I'll be in touch. Sebelum meninggalkan restorannya, Gustavo mencopot GPS itu dan menaruhnya di tong sampah. Kini dia berjalan untuk kembali menemui Hector. Seperti biasa, Hector yang gak berdaya gak pernah mau menatap Gustavo. Di sini Gustavo kembali bercerita. Dia mengatakan bahwa kartel kini telah memberikannya ultimatum. Seorang agen DEA juga berusaha mencari masa lalunya. Dan disinilah terkuak semua pertanyaan dari teka-teki ini. Kita dibawa flashback ke puluhan tahun lalu, yang dimana Gustavo masih terlihat muda dan jauh dari wibawanya saat ini. Diketahui bahwa dia dan rekannya yang bernama Max saat itu tengah berada di kediaman kartel yang bernama Juarez. Ini juga bertepatan dengan munculnya Hector di sana. Sifat Hector di masa lalu benar-benar mind-blowing. Karakternya benar-benar sombong dan kurang ngajar. Gustavo dan Max yang berstatus sebagai tamu di sana bahkan gak dia suguhkan minum. Hingga saat bos besar datang. Los grandes chef, que es el más sabroso en todo México. Es un gran honor. Max es el chef. Don Eladio, sang pemimpin dari kartel Juarez, sangat jauh berbeda dengan anak buahnya Hector. Don di sini menunjukkan respect pada tamunya. Dia bahkan berkali-kali memuji ayam restoran Gustavo yang begitu nikmat. Ternyata Max adalah koki peracik bumbu ayam di balik restoran Los Polos Hermanos, sedangkan Gustavo berperan sebagai pengelola bisnis. Cukup dengan basa-basi perayaman, kini Don straight to the point. Don mengetahui bahwa mereka nggak hanya menjual ayam, karena terakhir kali orangnya datang, mereka pulang bukan membawa ayam, melainkan sabu-sabu. Ini dilihat sebagai bentuk ingin bersaing oleh Don, tapi Gustavo langsung mengklarifikasi. Dia bilang bahwa yang mereka berikan hanyalah sampel atau contoh, tanpa berniat lancang, namun hanya itu satu-satunya cara agar Don melirik produk mereka. Karena dari pengakuan Max, mereka benar-benar ingin bekerja untuk Don. Tapi tampaknya Don Eladio nggak tertarik nih teman-teman. Menurutnya meth atau sabu hanyalah konsumsi orang miskin yang nggak menguntungkan sama sekali. Hingga akhirnya Max mengatakan bahwa meth yang mereka buat itu benar-benar berbeda. Sebagai ahli biokimia, dia mengaku dapat membuat sebuah meth yang sangat superior. Meth yang terkristalisasi dengan visual seperti kaca nantinya dapat dijual dengan harga 3-4 kali lipat. Dan Gustavo sebagai bisnismen dapat menjamin hal itu. Simpelnya, kini Don hanya memasarkan kokain di Meksiko, yang dimana bahan bakunya nggak akan tumbuh di sana. Jadi dia hanya bisa menjadi perantara dari orang Kolombia. Dan sudah pasti, Don hanya mendapat bagian kecil dari total keuntungan. Sedangkan, dia harus menanggung semua resiko. Tapi tidak dengan meth ini. Mereka menciptakannya sendiri. Dan yang lebih pentingnya lagi... Y usted se queda con todas las ganancias. ¿Cómo no le ofreces a los invitados las copas? Ándale pues. Yes, semua keuntungan adalah miliknya. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau Max adalah pemasaknya, apa guna Gustavo untuknya? Disinilah Max defensif. Dia langsung ngejelasin kalau Gustavo adalah pengusaha berlian sukses, loyal dan memiliki banyak net worth. Apapun yang dia lakukan pasti akan menjadi keuntungan. Bahkan Gustavo juga membiayai sekolah kimianya. Cara Max membela di sini kelihatan banget kalau dia banyak hutang budi pada Gustavo. Tapi tiba-tiba tanpa penjelasan apapun, Hector menembak kepala Max hingga bocor dan mati di tempat. Emosi dan kesedihan Gustavo di sini benar-benar kelihatan banget. Tapi bagaimanapun, dia hanya bisa menangis melihat sahabat kesayangannya itu mati saat tengah membela dirinya. Es porque yo sé quién eres tú. Quédate con los pollos. ¿Ah? Look at me, Hector. Kembali ke timeline saat ini. Tatapan Gustavo pada Hector benar-benar luar biasa mengerikan nih teman-teman. Ditambah lagi di akhir kata, Gustavo sempat mengatakan, Maybe next time.
Beberapa hari setelah itu, Hank kembali mengajak Walter ke Los Polos untuk mengambil GPS trackernya. Dan kalian tahu apa yang dia temukan? Mobil itu hanya berjalan dari kantor ke rumah sepanjang pekan. Disinilah Walter mencoba masuk dengan bilang, ya mungkin aja Gustavo memang bukan orang yang dia cari. Tapi tetap, menurut Hank, orang sebersih ini biasanya adalah orang yang paling kotor. Yeah. Berpindah ke Skylar. Dari laporan keuangan, usaha mereka diprediksi akan memperoleh keuntungan dalam beberapa bulan ke depan. Jadi Walter diharapkan gak perlu lagi masak meth. Yang harus dia pikirkan hanyalah bagaimana cara keluar dari lingkungan itu. Hingga sampailah pada keesokan harinya, Hank di sini kembali meminta bantuan Walter. Dengan semua keambisiusannya, Hank kembali menemukan banyak kejanggalan. Sebagai pemilik dari 14 restoran, sangat janggal rasanya melihat GPS tracker Gustavo. Hank mengaku mengetahui bahwa Gustavo memiliki pusat distribusi yang gak jauh dari kota. Maka dari itu, tampaknya mereka harus memeriksanya. Walter tentu menolak permintaan ini, karena yang dimaksud oleh Hank itu adalah pabrik super lab. Dia langsung beralasan sakit yang ngebuat Hank gak bisa mendesaknya. Di waktu itu juga, Walter segera memberitahu Mike tentang rencana Hank ini. Dan langsung hari itu juga, persiapan menyambut DEA langsung terlihat di super lab. Ada yang unik di sini. Jesse yang selalu terkesan bodoh amat pada situasi apapun, tapi kini tampaknya dia cukup memahami situasi yang tengah terjadi. Menurutnya, Gustavo dapat dengan mudah membunuh agen DEA yang mengacak-ngacak tempatnya. Masalahnya adalah, membunuh orang yang tengah menginvestigasinya adalah masalah besar. Ditambah lagi, Walter gak akan terima apabila keluarganya dibunuh. Ini adalah poin utama dari masalahnya. Jadi, situasi saat ini bisa dikatakan cukup kompleks. Belum lagi ditambah dengan masalah Gustavo dengan kartel Juarez di Meksiko sana. Beberapa saat setelah itu, Jesse membantu memindahkan barang lab untuk dibawa. Namun tiba-tiba, seseorang ditembak mati di depan matanya. Jesse seketika blank menyaksikan kengerian ini. Untungnya, Mike segera menariknya saat Sniperman itu tengah mengekernya. Semua yang terlihat di wajah Jesse hanyalah shock dan trauma. Tapi tiba-tiba, Gustavo keluar dan berjalan dengan santainya menantang peluru sniper itu. Disinilah tembakan baru berhenti, dan ternyata Sniperman itu adalah pria utusan kartel beberapa hari lalu. Scene ini dilanjutkan dengan panggilan telepon yang dimana akhirnya Gustavo menyanggupi permintaan kartel. Thank you. Thanks, guy. Sementara itu di Car Wars, Skylar kembali dikagetkan oleh tamu tak diundang. Meski terlihat gak menyukai kehadiran manusia ini, tapi kedatangan Ted membahas masalah yang cukup serius nih teman-teman. Dia mengaku bahwa kantornya akan segera disidak oleh Dirjen Pajak. Masalahnya adalah, tanda tangan dan nama Skylar ada di pembukuan itu. Yang artinya, apabila dia tertangkap, semua orang yang terlibat juga akan masuk bersamanya. Wah gila, ini orang masalah sih. My name. Kita kembali ke laboratorium. Sesaat setelah kejadian itu, Jesse berterima kasih kepada Mike karena telah menyelamatkan nyawanya. Tapi satu hal yang janggal, kenapa Gustavo bisa berjalan seperti Terminator tanpa terkena tembakan sama sekali? Ternyata, semua hanyalah tentang mengirim pesan. Kartel gak akan mampu membunuh Gustavo, karena mereka membutuhkan jaringan distribusinya. Pada malam harinya, Jesse diundang untuk makan malam di rumah Gustavo. Belum diketahui apa tujuan dan maksud kedatangannya ini. Yang pasti Jesse tampaknya masih memegang omongannya kepada Walter. Reason itu dia siapkan sesuai perintah Mr. White. Kelengahan Gustavo saat tengah memasak dimanfaatkan oleh Jesse untuk melakukan aksinya. Diikuti dengan scene yang terlihat bahwa Jesse nggak memakan makanannya sama sekali. Ternyata tujuan dari undangan makan malam ini adalah untuk membahas semuanya. Gustavo menyadari kalau Jesse memiliki banyak pertanyaan atas semua yang telah terjadi. Tapi pertama-tama, Gustavo ingin memastikan apakah Jesse mampu meracik meth layaknya yang dilakukan oleh Walter. Dan apa jawaban Jesse? No. This your plan, huh? Be my buddy and make me feel important. Dia menentang Gustavo apabila ingin memanfaatkannya kemudian membunuh Mr. White. Karena apabila itu semua terjadi, you kill Mr. White, you're gonna have to kill me too. That is not what I asked you. I need you to help prevent an all-out war. What? Dari obrolan malam ini, kita mengetahui loyalitas Jesse kepada Walter nggak main-main. Tapi sialnya, Walter malah memasang GPS tracker ke mobil Jesse yang membuat kesalahpahaman.
Sesampainya di rumah Jesse pada malam itu, Walter membiarkan Jesse memberikan penjelasannya terlebih dahulu. Jesse bilang kalau Gustavo kini tengah diusik oleh kartel, mulai dari pembajakan truk hingga penembakan secara random. Dan situasi lebih dipersulit lagi dengan Hank yang kini juga terus mengawasinya. Maka dari itu, Gustavo memilih mengalah pada kartel dan memenuhi permintaan mereka yang dimana adalah mereka menginginkan formula yang dimiliki oleh Walter White. Mengingat bernegosiasi dengan Walter bukanlah hal yang mudah, maka dari itu mereka memutuskan untuk mendekati Jesse. Jadi Jesse lah yang akan terbang ke Meksiko untuk mengajari ahli kimia kartel di sana. Ketakutan Jesse menjadi sempurna di sini. Dia nggak tahu bakalan dibawa kemana. Dia nggak tahu apakah mesin yang digunakan akan sama. Dia nggak tahu mau jawab apa kalau diberikan pertanyaan teknis nantinya. Yang pasti, menerima tawaran ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa mereka berdua untuk saat ini. So you saw Gus? What? No. What the hell? Jeez. It's still here. Jeez. Okay, I knew you would react this way. Tapi tanggapan Walter, dia lebih mementingkan egonya dan malah menyerang Jesse karena mengetahui bahwa Jesse telah bertemu Gustavo dan dengan sengaja dia nggak menaburi racun itu. Kita semua tahu Jesse udah mau ngelakuinnya, tapi ternyata sop malam itu hanyalah satu-satunya menu yang tersedia. Merasa usahanya nggak pernah dihargai, ditambah lagi dengan aksi Walter yang diam-diam melacaknya, ini benar-benar membuat Jesse muak. Everything that I have done for you. Oh, what you've done for me? Go to Mexico and screw up and wind up in a barrel somewhere. Perkelahian antara dua manusia ini pun kembali terjadi, tapi kali ini jauh lebih buruk daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Jesse menghajar Walter hingga babak belur tanpa ampun. Satu-satunya kesepakatan yang tercapai pada malam itu adalah gak ada lagi kesepakatan. Get the fuck out of here and never come back. Wah, season 4 ini benar-benar klimaks dari semua cerita yang telah dibangun. Sikap ego Walter tampaknya berhasil membuat Jesse benar-benar berpindah pihak pada Gustavo. Tapi yang akan terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Well, gua Rev dan kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Salud.